Hai, apa kabar semuanya? Semoga tradingnya lancar-lancar ya. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke-10 saham ini secara berurutan dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan analisa ini, silakan di-share ke temennya agar bisa ikutan belajar dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Nah, sebelum masuk ke analisa, saya ingin mengajak teman-teman sekedar sharing aja tentang quotes yang ada di layar ini. Risk comes from not knowing what you are doing. Jadi resiko itu datang ketika kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Maka dengan ini saya ingin mengajak teman-teman agar kita mulai belajar menganalisa secara mandiri. Jadi meskipun ada stock pick dari grup A, grup B, grup C, kita bisa melakukan keputusan sendiri, bertanggung jawab atas keputusan itu juga. Jadi dengan stock pick ini kita bisa menganalisa sendiri, kira-kira mana ya saham-saham yang memang benar-benar oke. Nah, dengan begitu teman-teman akan terhindar dari yang namanya pom-pom atau ajakan untuk membeli dari grup A, grup B, grup C yang ternyata hanya untuk menjebak. Jadi terhindar ya dari jebakan-jebakan seperti itu. Nah, itu sebabnya saya mengajak teman-teman agar dari sekarang yuk kita mulai belajar untuk menganalisa secara mandiri. Nah, chart yang saya gunakan ini adalah trading system dari Wisdom and Invest. Trading system ini untuk akses secara full time 24 jam maka teman-teman harus berlangganan. Tapi jangan khawatir karena admin dari Wisdom and Invest-nya ini akan memberikan kesempatan ke teman-teman. Tapi tentunya dengan slot yang terbatas. Jadi teman-teman saya sarankan untuk aktif selalu dan pantau terus ya grup chat di Telegramnya Wisdom and Invest. Karena sewaktu-waktu ya bisa kapan aja, bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Teman-teman harus pantau saat adminnya memberikan kesempatan, jadi sudah mulai bilang, yuk silakan teman-teman yang mau request chat 10. Nah, itu teman-teman bisa partisipasi. Jadi supaya nggak terlambat, nggak ketinggalan, sebaiknya pantau terus ya grup chatnya Wisdom and Invest. Nah, ini saya akan ajarkan dulu sedikit cara baca chart dari Wisdom and Invest ini. Di sini ada sinyal untuk entry-nya yaitu segitiga hijau. Ini untuk entry. Lalu kalau segitiga merah ini untuk exit. Yang di sini MA 200, saham yang berada di bawah garis MA 200 itu secara major trend dia downtrend. Kalau di atas maka dia secara majornya dia uptrend. Lalu di sini ada yang kotak-kotak merah dan hijau, ini adalah indikator pixel. Yang di sini volume dan paling bawah itu indikator momentum. Idealnya untuk entry muncul segitiga hijau, pixelnya dua-duanya hijau dan ada momentumnya. Jadi ketika tiga kondisi ini terpenuhi maka dia valid buy. Seandainya salah satunya tidak dipenuhi maka dia sifatnya spekulatif buy. Contohnya seperti di sebelah sini ya. Ini yang di sini adalah ada segitiga hijau nih. Nah, ini sifatnya spekulatif buy. Untuk spekulatif buy saat lagi sideways dengan downtrend ataupun uptrend itu berbeda ya. Jadi saat lagi downtrend maka spekulatif buy itu sifatnya beresiko, high risk. Ini juga nih contoh yang spekulatif buy. Karena pixelnya hanya satu hijau lalu nggak ada momentumnya ya. Jadi itu sifatnya spekulatif buy. Kalau lagi sideways dia mungkin akan sering muncul jadi segitiga hijau merah. Nah, itu sebabnya kita bisa mungkin skip dulu atau kita menunda sampai ada valid buy. Jadi seperti ini misalnya saat dia masih hijau satu ini kan spekulatif. Lalu ketika muncul segitiga hijau dan pixelnya berubah menjadi 2, nah ini teman-teman bisa menambah porsi. Jadi misalnya waktu spekulatif buy itu teman-teman hanya masuk 10%, lalu ketika indikatornya semakin membaik muncul 2 hijau, teman-teman bisa masuk full dari budget yang ingin disisihkan untuk beli saham ini. Nah, kalau lagi downtrend seperti ini, nah dia jadinya ketika muncul segitiga hijau akhirnya besoknya jadi merah. Memang apalagi sedang downtrend ya, itu sifatnya
hanya bisa untuk fast trading. Jadi tidak bisa dan tidak disarankan untuk swing. Kondisinya HMSP ini sudah tidak ada sinyal entry ya. Terakhir dia sudah muncul segitiga merah, sudah exit dan belum ada sinyal entry. Pixelnya dua-duanya merah. Ini untuk candle terakhir ya hari ini. Dua-duanya merah pixelnya, lalu momentumnya juga merah nih. Momentumnya merah ya, masih kurang oke. Jadi lebih baik menunggu sampai momentumnya ada biru dan pixelnya dua-duanya hijau. Ini masih kurang oke. Chart yang ini agak berbeda, yaitu ini chartnya menggunakan indikator MACD stokastik. Jadi meskipun teman-teman nggak punya atau tidak menggunakan trading system dari Wisdom Manifest, jangan khawatir ya. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar menganalisa menggunakan indikator simple yang sederhana ya, yaitu MACD dan stokastik. Juga menggunakan support resist aja. Jadi teman-teman bisa pasang kedua indikator ini di aplikasi tradingnya, aplikasi sekuritasnya. Jadi mulai belajar menganalisa menggunakan ini ya. Kita mulai untuk kalau yang ini masih menggunakan chart dari Wisdom Manifest, tapi dia di sini menggunakan Bollinger Band. Jadi yang warna abu-abu ini nih, warna abu-abu ini Bollinger Band. Kalau yang garis ini ada garis biru dan garis ungu, itu adalah moving average. Yang digunakan di sini adalah MA5 dan MA20 ya. MA20. MA-nya angkanya juga ada nih di sebelah kanan, garis MA-nya ya. Garis MA-nya dia yang biru, maka di kanan berwarna biru. Kalau garisnya ungu, dia di kanan juga berwarna ungu. Nah, ini kondisinya kita cek dulu indikatornya, si MACD-nya. Di sini sudah dead cross, trennya menurun dan membuka ya, itu kurang oke. Lalu di sini juga nih mulai dead cross lagi ya. Ini di sini golden cross, di sini dia mulai dead cross lagi. Trennya stokastiknya juga menurun. Jadi secara ini stokastik MACD juga tidak oke ya. Nah, segitiga yang ada di sini itu berbeda ya dengan yang ada di chart depan yang tadi. Itu menggunakan trading system WIN. Kalau segitiga yang di sini dia menunjukkan MA golden cross. Kalau segitiga merahnya itu menunjukkan MA dead cross. Nah, ini bisa digunakan juga sebagai tanda suatu tren ya, menandakan sebuah tren. Jadi ketika dia golden cross, maka dia menunjukkan adanya perubahan tren menjadi uptrend. Ketika dia dead cross, maka menunjukkan tren perubahan menjadi downtrend. Nah, kalau sideways, kekurangannya adalah saat dia sideways, maka moving average ini agak kurang efektif untuk digunakan. Di manakah support resistnya? Di supportnya sebenarnya di sini ada. Saya pakai yang ini aja deh, karena yang sebelah kirinya itu tadi sudah nggak kelihatan ya. Di sini jadinya lebih kelihatan. Di sini supportnya dia memang lagi deket support ya. Supportnya yang ini 1400. Nah, dia pas-pas di support, tapi ininya dead cross stokastiknya. Ini stokastiknya dead cross ya, dan masih membuka juga ke bawah MACD-nya, maka ini agak khawatir ya, teman-teman mesti waspada. Bagi yang ingin entry, ini jangan entry dulu, wait and see apakah besok dia ada pantulan. Kalau besok dia tidak ada pantulan, maka potensinya dia bisa jebol supportnya itu. Kalau ada pantulan, maka masih ada potensi dia bisa melanjutkan ke resist ini. Ini resistnya di 1490. Nah, jadi masih wait and see ya. Kondisinya dia masih menunggu apakah besok ada pantulan. Kalau ada pantulan, maka berpotensi menuju resist 1490 dan teman-teman bisa fast trading. Tapi ini sifatnya adalah spekulatif ya, bukan valid buy. Karena sifatnya spekulatif, maka teman-teman jangan lupa money management. Money management itu wajib ya. Money management artinya ada berbagai cara. Salah satunya adalah untuk
fast trading maka jangan entry banyak-banyak dulu. Jangan entry 100% porsi cash yang ingin dibeli untuk saham ini. Jadi pakailah kecil aja, 10-20% atau 30% tuh udah paling besar. Nah, jadi sehingga teman-teman terhindar dari resiko ya seandainya dia gagal naik. Seandainya besok dia jebol dari 1400, jebol itu artinya dia candle merah ya. Tutupannya closingnya di bawah situ. Berbeda kalau seperti ini kan di ekornya di bawah. Closingnya masih di 1400, maka belum valid breakdown. Valid breakdown adalah ketika bodinya closing di bawah itu. Maka dia berpotensi melanjutkan penurunannya ke support selanjutnya yaitu 1310 ya. Maka teman-teman wait and see dulu besok melihat kondisinya seperti apa. Ketika dia jebol maka teman-teman bisa pantau lagi di area support 1310 apakah ada pantulan. Ketika ada pantulan stokastiknya golden cross maka teman-teman bisa fast trading. Tapi kalau dia indikatornya masih jelek juga ada potensi dia masih bisa ke support yang paling rendah nih di sebelah sini ya. Itu angkanya saya di sini nggak ada. Teman-teman bisa cek kembali di aplikasi sekuritasnya ya, aplikasi tradingnya masing-masing. Mudah-mudahan nggak sampai ke bawah situ ya, mudah-mudahan dia bisa mantul. Untuk CAM atau Campina ini kurang liquid, transaksinya di sini ya 1,19 M, jadi nggak nyampe. Kalau untuk liquid minimal sebaiknya 3 atau 4 miliar, ini sebaiknya ya total transaksinya. Kalau hanya segini ini masih agak kurang. Lalu di sini kemarin 3 candle yang lalu dia ada sinyal untuk entry tapi sifatnya spekulatif karena hanya pixelnya hijau 1 ya, artinya spekulatif buy. Jangan lupa kalau spekulatif buy itu wajib money management, jadi entry-nya nggak banyak-banyak, dikit aja, apalagi dia tidak begitu liquid. Kalau belinya banyak-banyak nanti bisa beli nggak bisa jual ya, nggak ada yang jualan, jadinya nyangkut. Lalu di hari ini sudah muncul segitiga hijaunya exit. Nah ini exit. Untuk momentumnya kita lihat momentumnya di sini bentuknya pink. Kalau titik-titiknya itu pink artinya dia bergerak sideways. Maka seharusnya kalau dia lagi bergerak sideways, strateginya adalah buy on support, sell on strength. Jadi jangan di hold atau di bawah swing ya, karena dia bergerak sideways maka teman-teman wajib take profit di ketika sudah hijau atau di dekat resistnya. Ini kita cek dulu indikator MACD dan stokastiknya. MACD-nya ini memang sudah mulai merapat tapi nggak jadi nih. Ini si birunya yang tadinya begini, dia mulai lemas lagi. Nah, yang tadinya mau golden cross nggak jadi ya, ini nggak jadi golden cross. Lalu stokastiknya kemarin, nah di sini sempat golden cross di sini, golden cross. Golden cross itu apa? Dia persilangan ya, persilangan dari merahnya dari bawah silang ke atas, itu artinya bagus. Ingat aja kalau golden itu emas maka dia bagus, kalau dead cross itu jelek. Nah, stokastiknya sih masih membuka, mudah-mudahan masih naik. Coba kita cek dulu ya. Nah ini kan kelihatan nih dia bergerak sideways. Supportnya di 242, resistnya di sini sebenarnya ada resist sih 326 tapi hanya berupa ekor. Jadi lebih amannya kita ambil yang di sini aja ya. Kira-kira sekitar 300-an. Nah, 300 berapa? Mungkin 310 atau 300 lebih lah ya. Pokoknya nih teman-teman cek kembali kira-kira ada di mana di angka sini. Nah, maka ini akan menjadi trading range. Teman-teman bila yang ingin mencoba spekulatif tapi ya, tetap ya ini sifatnya spekulatif buy. Jadi jangan banyak-banyak apalagi dia nggak liquid. Jadi teman-teman harus menyeimbangkan juga dengan bid overnya. Kalau bid overnya tipis maka jangan entry ya, karena itu bahaya sekali. Teman-teman bisa masuk, bisa beli tapi nggak bisa jual, khawatirnya seperti itu. Jadi ketika dia
nanti di area support lagi 242, teman-teman bisa pantau lagi apakah stokastiknya masih bagus, MACD-nya masih bagus, lalu apakah dia liquid. Jadi yang pertama cek stokastiknya, cek MACD-nya, dan apakah dia masih liquid ya. Kalau dia nggak liquid ya jangan entry. Kalau dia masih liquid dan stokastiknya bagus, walaupun MACD-nya menurun masih bisa fast trading. Jadi untuk fast trading cek stokastiknya, apakah dia golden cross dan membuka. Ketika dia berada di dekat support dan stokastiknya bagus, liquid, maka teman-teman bisa spekulatif buy dengan harapan dia bisa balik lagi ke sini ya. Untuk teman-teman yang tidak terbiasa spekulasi atau fast trading, maka bisa dihindari aja karena ini juga sahamnya high risk. Ini high risk. Jadi ketika teman-teman tertarik untuk trading di saham second liner dan third liner, at least pilih yang liquid ya, dan chartnya, indikatornya bagus dan menarik. Jadi masih ada kok saham-saham second liner dan third liner yang liquid dan indikatornya bagus. Hanya perlu kita screening dulu. Untuk BNGA ini sudah exit ya, di sini dia segitiga merah dan tidak ada sinyal untuk entry-nya. Walaupun kemarin nih sempat pixelnya hijau satu, artinya spekulatif buy ya. Tapi ini momentumnya masih kurang oke nih. Momentumnya masih merah-merah ya, masih merah-merah walaupun sudah mulai menurun tapi masih merah. Yang bagus adalah ketika dia biru, seenggaknya biru muda kayak begini nih. Nah, untuk indikator MACD-nya masih menurun trennya dan membuka ini tidak oke. Lalu stokastiknya juga trennya menurun dan ini rapat-rapat. Nah, ini rapat-rapat apakah dia mampu untuk naik atau enggak? Ini agak ragu-ragu ya. Agak ragu-ragu. Walaupun dia ini bergeraknya kalau kita lihat dari candlenya sih dia lagi sideways. Lagi membentuk inside bar. Dia bergerak sideways kecilnya di situ. Jadi ini lagi di antara ya, teman-teman wait and see aja dulu apakah dia mampu breakout atau dia malah turunnya. Kalau dia turun dia akan ke supportnya yaitu 685 dan 675. Ini supportnya. Untuk resist dia ada di 740. Jika teman-teman ingin spekulatif, saran saya berada di dekat support ya. Di daerah supportnya di sini nih. Karena ini support weekly maka dia agak lumayan. Nah, ketika dia di support weekly lalu dengan harapan ketika di support dia bisa mantul. Jadi menunggu pantulan juga ya. Kalau tidak ada pantulan sebaiknya jangan. Menunggu pantulan, kalau dia mampu mantul maka mudah-mudahan dia bisa ke resistnya lagi 720 di sini. Nah, jadi ini masih wait and see. Untuk Elsa ini tidak ada sinyal entry. Di sini sudah exit segitiga merah. Jadi teman-teman terhindar ya yang namanya downtrend seperti ini. Jadi memang harus sabar nih selama belum ada sinyal untuk entry. Di sini pixelnya juga dua-duanya merah, tidak oke. Lalu momentumnya juga masih merah nih, kurang oke. Untuk support resistnya, ini kita cek dulu indikatornya. Indikatornya MACD-nya di sini kan dia sudah dead cross ya. Trennya menurun, membuka ini tidak oke, artinya kan dia downtrend. Lalu stokastiknya juga nih turun terus, tidak oke. Dan ini malah sudah dead cross ya. Stokastiknya juga sudah dead cross, maka tidak oke. Jika teman-teman ingin spekulatif, maka bisa coba entry di area support ya. Area supportnya di sini ada. Ini sebenarnya dia masih tertahan sih di sini. Nah, kalau dia jebol support yang di sini dan dia ke bawah, maka berpotensi menuju support selanjutnya yaitu 172. Tapi kalau besok dia mampu mantul, maka dia akan testing sini dulu ya. Di sini juga ada resist nih, resist terdekat di harga high-nya sini. Seandainya dia mampu mantul maka berpotensi ke resist yang ini. Lalu resist selanjutnya adalah 214.
Cuma karena stokastiknya hari ini dead cross, ini agak kurang yakin nih apakah dia mampu untuk mantul kembali. Jadi masih harus lihat besok lagi. Kalau tidak ada pantulan maka teman-teman sebaiknya tidak entry ya, karena saham-saham downtrend itu berisiko tinggi. Jadi sebaiknya kalau entry di dekat support, setidaknya stokastiknya membentuk golden cross. Kalau tidak golden cross, maka hindari aja dulu atau wait and see, atau cari lagi saham-saham lain yang lebih berpotensi. Untuk Sido sebenarnya oke. Ini sahamnya masih uptrend sebetulnya ya, kalau kita tarik trennya tuh sebetulnya masih oke. Nah, ini juga, ini namanya yang si kotak hijau, pink, ungu ya. Si kotak hijau dan ungu itu namanya channel trend ya, channel trend. Warnanya bisa diabaikan sebetulnya, yang penting teman-teman lihat aja kemiringannya nih, kemiringannya. Semakin miring semakin baik. Ketika dia lurus begini ya artinya sideways ya. Kalau dia turun ke bawah maka artinya downtrend. Semakin tuh kemiringan ke bawah semakin tidak oke. Artinya dia semakin cepat turun ke bawahnya. Nah, ini pixelnya sih saat ini kurang oke. Sinyal entry-nya juga tidak ada. Di sini sudah exit dan tidak oke. Lalu untuk momentumnya di sini juga masih merah-merah ya, kurang oke. MACD-nya di sini sudah dead cross, menurun dan membuka. Ini kurang oke. Tren stokastiknya juga menurun. Ini sepertinya mau golden cross tapi nggak jadi ya. Sepertinya nggak jadi. Ini coba kita lihat lagi support resist. Support resistnya. Dia sebenarnya tertahan di area support. Supportnya di sini ada. Nah, di sini area supportnya 725. Selama dia masih bertahan di sini, mungkin teman-teman bisa spekulatif ya, karena dia masih uptrend. Nah, ini sebetulnya masih uptrend. Kita tarik trennya itu masih menanjak. Selama dia bertahan di atas support trend, ini support trendnya ya, selama dia bertahan di atas maka masih ada potensi untuk dia mantul kembali. Mudah-mudahan bisa mantul kembali ya, karena Sido ini sahamnya sebetulnya menarik. Mudah-mudahan dia bisa mantul. Tapi kalau dia tidak berhasil mantul, artinya dia jebol. Jika dia sampai jebol dari supportnya ini, maka teman-teman sebaiknya disiplin untuk cut loss, karena artinya sudah tidak oke. Dan dia berpotensi menuju ke support selanjutnya, yaitu support di sini di bawahnya ada 710 dan 670 itu supportnya. Mudah-mudahan dia masih bisa mantul ya, mantul dari sini dan berpotensi melanjutkan ke resistnya yaitu 830. Nah, ini mudah-mudahan stokastiknya juga nanti bisa berubah menjadi begini, naik kembali dan membuka. Untuk NATO ini sudah muncul sinyal entry di sini dan dia liquid ya. Nih 62 miliar transaksi satu hari ya. Ini transaksi satu hari, total transaksi 62 miliar, maka dia liquid oke. Lalu statusnya sudah masih hold dengan profit 26,8%. Nah, ini menarik ya. Jadi di saat saham-saham LQ45, saham-saham blue chip sedang berguguran, satu persatu masuk ke area downtrend, maka saham-saham second liner dan third liner lah yang naik ke atas, yang menjadi liquid dan menjadi bagus. Chartnya malah uptrend. Ini bisa teman-teman lihat ya, masih ada yang bisa memberikan profit. Di sini masih uptrend. Pixelnya masih dua-duanya hijau. Lalu momentumnya memang udah agak kurang sih ya, kecil ya. Maka kenaikannya juga nggak tinggi-tinggi banget, nggak liar-liar banget, nggak dalam satu hari 20%. Sebenarnya itu juga baik ya, dia pelan-pelan naik. Nah, ini kalau yang sudah entry dan sudah profit maka bisa tinggal pasang trailing stop. Trailing stopnya di mana? Untuk teman-teman yang bingung mau pasang trailing stop di mana, maka bisa menggunakan angka win line-nya ini nih. Jadi ini namanya garis win atau win line. Angka garis win line itu bisa kita gunakan sebagai acuan untuk trailing stop.
Jadi kalau bingung angkanya di mana, maka bisa menggunakan ini. Ini garis win line-nya di 443. Ini teman-teman tinggal bulatkan aja ya sesuai fraksinya. Lalu kasih toleransi. Jadi karena khawatirnya dia hanya membentuk ekor, ditembusin lalu naik kembali. Maka sebaiknya dikasih toleransi, bisa 1-2% atau beberapa tik ya di bawah garis win line-nya ini. Untuk MACD dan stokastiknya, nah ini MACD-nya nanjak ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah contoh chart yang bagus. Ini menanjak, ini juga stokastiknya menanjak. Selama dia bergerak di atas area overbought ini jangan khawatir, karena dia saham-saham yang strong uptrend, memang ada kecenderungan dia akan bergerak terus nih stokastiknya di atas 80 atau di area overbought. Nah, selama dia masih di atas itu jangan khawatir, tinggal ride the trend, ikutin aja, tinggal update trailing stopnya. Lalu ketika jadi exitnya adalah boleh di saat dia memotong sini ataupun di saat dia jebol MA20 ya, ini MA20 nih, MA20 nya yaitu 415 tuh. Teman-teman bisa kasih toleransi mungkin beberapa tik, karena kalau sudah entry dari sini cuannya sudah cukup lumayan ya. Maka kalaupun kena nih, ini masih ada cuan tuh. Selama dia nggak kena situ, maka teman-teman bisa ride the trend. Jadi ikutin aja ya, follow the trend, follow the trend. Selama belum kena stop loss, maka terus ikutin terusnya. Ini lihat ya teman-teman, kalau pakai MA20 nya sebagai stop loss, karena MA20 itu bisa sebagai support juga, maka selama dia berada di atas MA200 itu artinya dia masih uptrend, masih bagus. Bagi teman-teman yang belum punya, maka bisa coba cicil ketika dia di dekat-dekat sini nih, di dekat MA20 nya, dengan harapan dia turun ke MA20 seperti di sini, lalu mantul kembali ya. Nah, seperti itu. Tapi jangan lupa ketika dia turun ke MA20 nya, teman-teman wajib pantau lagi apakah dia liquid, apakah indikatornya masih bagus. Selama masih oke semuanya, dia hanya koreksi normal, koreksi wajar, maka bisa entry ya. Untuk IPCC ini tidak liquid, transaksinya 0,16 miliar atau 160 juta. Ini transaksi harian ya, transaksi jual beli. Jadi bukan transaksi beli doang atau transaksi jual doang, tapi total transaksi jual dan beli. Jadi ini kurang liquid. Minimal untuk liquid itu sebaiknya yang disarankan adalah 3-4 miliar. Ya, ini enak sekali dilihat. Jadi ada total transaksinya di sana, kita bisa lihat saham ini liquid atau enggak. Lalu sudah muncul segitiga merah atau exit di situ dan belum ada sinyal untuk entry. Di sini juga pixelnya hanya hijau satu dan momentumnya masih merah-merah ya, masih tidak oke. Untuk MACD dan stokastiknya, nah ini tuh sudah dead cross di sini sudah patah tren. Ini kan segitiga merah, artinya dia dead cross ya, dead cross juga. Moving average-nya udah dead cross, MACD-nya dead cross, stokastiknya dead cross, jadi sudah tidak oke semuanya tuh. Ini juga trennya mulai menurun, ini juga trennya menurun, jadi tidak oke ya. Apalagi dia tidak liquid, itu yang paling berbahaya, karena artinya dia high risk, teman-teman bisa beli nggak bisa jual. Stokastiknya terakhir juga ini dead cross ya, tidak oke nih. Supportnya ada di, ini ada support 354. Resistnya di mana? Resistnya terdekat di 390. Nah, jadi teman-teman yang mungkin ingin spekulatif, maka berada di dekat-dekat support dulu ya, menunggu dia di area support 354. Apakah dia mampu mantul di sana, dan minimal stokastiknya golden cross. Ketika stokastiknya golden cross, maka teman-teman bisa fast trading. Tapi jangan lupa pastikan dia liquid ya. Kalau dia tidak liquid, maka tidak oke, tidak disarankan. Sebaiknya hindari aja. Apalagi teman-teman yang mungkin masih baru trading, tidak terbiasa dengan fast trading, maka bisa dihindari aja. Apalagi ini tidak liquid ya. Khawatirnya teman-teman malah terjebak.
Untuk PJTM ini sudah exit di sini, tidak ada sinyal entry lagi. Trennya juga sudah berubah menjadi downtrend ya, ini kurang oke. Pixelnya hanya hijau satu, jadi saat hijau berubah menjadi hijau satu ini, itu sifatnya juga spekulatif buy. Tapi jangan lupa sekali lagi, spekulatif buy saat saham downtrend itu sangat beresiko tinggi, sangat high risk. Maka teman-teman yang tidak terbiasa spekulatif ataupun fast trading bisa dihindari aja. Tidak trading di saat lagi downtrend itu juga merupakan keputusan yang baik ya. Jadi daripada teman-teman yang mungkin belum punya pengalaman, masih baru mulai belajar, jadi teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk belajar fast trading. Jangan benar-benar trading, kalau mau mencoba boleh tes satu lot aja, jangan langsung beli, apalagi menggunakan seluruh portonya ya, itu sangat berbahaya sekali karena resikonya teman-teman bisa sangkut atau bahkan loss terus. Untuk momentumnya ini masih kurang oke juga, walaupun memang sudah mulai mengecil ya, tapi belum seperti ini, belum ada biru-biru, apalagi biru Ben-Hur seperti ini dan semakin meninggi, itu masih kurang oke. Maka belum ada sinyal valid buy-nya nih. Untuk MACD dan golden dan stokastiknya, nah ini MACD-nya di sini dead cross, masih menurun dan dia membuka nih, mulutnya membuka, tidak oke ya. Stokastiknya juga trennya menurun, tidak oke. Menariknya ini memang stokastiknya kepalanya naik, cuma belum membuka seperti ini ya. Kalau dia bisa membuka seperti ini, nah itu lebih oke lagi, artinya jaraknya untuk trading masih lebih ini nih, cuannya bisa lebih besar. Supportnya dia ada support memang di sini ya, 498 itu ada support. Maka teman-teman yang ingin spekulatif, sekali lagi spekulatif buy, jangan lupa wajib money management, jangan masuk porsi besar, jadi hanya porsi kecil aja. Lalu karena dia masih MACD-nya membuka ya, masih downtrend, masih membuka begini, maka ini hanya untuk fast trading. Jangan lupa untuk fast trading itu spekulatif buy di support, stokastiknya minimal golden cross, dan cuan kabur ya. Jangan lupa fast trading, jangan sampai nanti mau nyopet malah dicopet balik ya. Support 498, resist di 540. Nah di sini sebenarnya juga ada resist lagi nih, karena di sini dia dari kemarin tertahan ya di berapa ya angkanya, itu sekitar 600, mungkin sekitar 600 nih. Itu resist, support 498. Maka entry on support, pastikan stokastiknya golden cross, pastikan dia liquid, lalu spekulatif buy, jangan lupa money management. Untuk ASII di sini sudah exit dan belum ada ya, sinyal entry-nya belum ada, pixelnya merah, dua-duanya kurang oke. Lalu momentumnya juga masih merah nih, masih kurang oke ya. Supportnya di mana? Nah ini sepertinya saya waktu itu udah pernah bahas juga nih di video saya yang sebelumnya. Agak-agak lupa di mana. Yang pasti sini support, di sini sudah ada resist dan dia memang kepentok juga nih ya, kepentok MA20-nya. Nah jadi uniknya, enaknya ini si garis MA5 dan MA20 ini bisa digunakan sebagai support dan resist. Jadi di sini ya, pas dia berada di resist weekly, ini resist weekly-nya 4860 dan berada di MA20. Jadi dia kepentok, dia turun, ada potensi dia akan ke support nih. Supportnya di 4310. Ketika dia di dekat support, teman-teman bisa pantau kembali stokastiknya seperti apa. Nah, ini kita tadi belum bahas ya, MACD-nya bagaimana. MACD-nya masih menurun, stokastiknya menurun. Ini udah nempel, tapi nempelnya nggak membuka nih, antara mau turun lagi atau mau naik nih. Nah, stokastiknya dead cross nih, kurang oke ya. Memang candlenya juga tidak oke. Candlenya 3 merah dan cukup besar nih candlenya, jadi kurang oke. Ada potensi dia akan turun kembali. Nanti di support 4310 teman-teman bisa pantau.
ketika ketika stokastiknya itu minimal golden cross, maka teman-teman bisa fast trading. Dengan harapan dia masih mampu mantul ya. Jadi ketika di sini misalnya stokastiknya golden cross dan ada pantulan, maka berpotensi dia melanjutkan ke resistnya kembali 4860. Mudah-mudahan dia bisa mantul. Untuk BBNI di sini sudah exit dan belum ada sinyal untuk entry. Dia masih berada di bawah MA 200 ya, artinya dia memang secara major trend juga masih downtrend. Pixelnya dua-duanya merah, tidak oke. Lalu momentumnya merah-merah, ini juga tidak oke. Kita cek dulu MACD dan stokastiknya. MACD-nya masih menurun dan membuka nih, tidak oke. Stokastiknya juga ya sudah dead cross nih, tidak oke nih. Minimal untuk fast trading dia membentuk golden cross, maka teman-teman bisa fast trading. Begitu cuan kabur ya, karena selama MACD-nya terus menurun seperti ini tidak oke nih, belum bisa untuk swing. Supportnya di mana? Di sini memang ada support, yaitu 4310. Resistnya di 4650. Nah, maka ketika mendekati support ini teman-teman bisa pantau kembali apakah stokastiknya minimal merapat ya, mau golden cross, ada pantulan, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Untuk spekulatif buy, teman-teman jangan lupa wajib money management. Jangan langsung beli dalam porsi besar ya, karena masih ada potensi khawatirnya dia bisa tembus supportnya. Kalau dia tidak ada pantulan, maka dia bisa tembus support. Nah, jadi pantau terus supportnya 4310. Mudah-mudahan dia bisa mantul di sana, lalu menuju ke resistnya kembali 4650. Untuk IHSG kita masih sama ya, kurang lebih analisanya. Belum ada segitiga hijaunya, lalu dia lagi berada di antara mau jadi Oktober ceria atau mau jadi Oktober horror Halloween ya. Maka pantau dan berhati-hati, waspada ya. Waspada, di sini dia sudah di support. Di sini juga ada resist. Maka gerakannya juga semakin terbatas antara dia mau naik atau dia mau turun ke bawah. Kalau dia naik, maka teman-teman bisa menambah money manajemennya. Jadi money manajemennya misalnya yang tadinya teman-teman menggunakan hanya menggunakan 50% cash dari portonya untuk membeli saham, maka bisa dinaikkan kembali. Tapi kalau dia turun ke bawah, maka teman-teman wajib mengurangi porsi sahamnya ya, memperbanyak cashnya, agar ketika nanti dia mantul lagi di area support, teman-teman ada cash untuk beli saham-saham yang berpotensi. Nah, untuk MACD-nya kita lihat dia masih menurun ya, walaupun agak merapat tapi belum golden cross, maka masih kurang oke. Untuk stokastiknya juga nih masih rapat-rapat karena dia memang masih dalam kondisi galau ya, antara dia mau jadi Oktober ceria atau jadi horror Halloween. Nah, mudah-mudahan teman-teman terhindar dari saham-saham yang nyangkut, dan good luck ya untuk tradingnya. Semoga teman-teman bisa belajar banyak dari video ini sehingga bisa melakukan analisa secara mandiri dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Sekian dari saya, thank you ya atas supportnya teman-teman yang udah setia selama ini menonton video-video dari Wisdom Invest. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you.